Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Hidayah TV yang dirahmati Allah. Di video kali ini kita akan mendengarkan kisah Raja Sulaiman dan pasukan rayap. Bayangkan kerjaan Raja Sulaiman yang begitu megah dapat dikuasai oleh pasukan rayap yang begitu lemah. Penasaran dengan cerita selengkapnya? Tonton video ini sampai selesai agar tidak sesat. Matahari sudah tinggi di atas cakrawala, memancarkan sinar yang hangat dan menyinari tanah yang luas di sekitar kerajaan Sulaiman. Istana itu berdiri megah, dengan pilar-pilar tinggi yang terbuat dari marmer putih dan dihiasi oleh permata yang berkilauan. Di dalam istana, kehidupan berdenyut dengan tenang. Para hamba lalu lalang dengan tugas mereka, sementara suara rendah dari para penasihat yang berbicara dalam nada-nada berbisik terdengar di lorong-lorong panjang yang berlapis karpet merah. Namun, di tengah segala aktivitas itu, ada sesuatu yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Sebuah keheningan yang tidak wajar menyelimuti tempat itu, meskipun kehidupan terus berjalan. Dan di pusat semua itu, Sulaiman, raja yang agung, duduk diam di kursinya. Tongkat kayu yang biasa menjadi tanda kekuasaannya terletak di sebelahnya. Dia menatap lurus ke depan, seolah-olah sedang melihat sesuatu yang jauh di luar dinding istananya. Wajahnya yang penuh dengan kebijaksanaan kini terlihat sedikit muram. Garis-garis halus di wajahnya, hasil dari bertahun-tahun memerintah dengan keadilan dan kebijaksanaan, tampak lebih dalam hari itu. Raja Sulaiman, yang dikenal karena kemampuannya berbicara dengan binatang dan mengendalikan angin, merasakan sesuatu yang aneh, sebuah kehadiran yang tidak bisa dia jelaskan. Pada malam yang sunyi, ketika para penghuni istana telah terlelap, Sulaiman tetap terjaga. Dia berjalan perlahan-lahan di sekitar kamarnya yang luas, menyusuri bayangan yang diciptakan oleh cahaya bulan yang masuk melalui jendela besar. Ada ketenangan di malam itu, namun bukan ketenangan yang membawa damai. Ini adalah ketenangan yang penuh dengan misteri, seolah-olah ada sesuatu yang menunggu untuk terungkap. Sulaiman duduk di kursinya dan memejamkan matanya. Dalam kegelapan, dia merasakan getaran yang halus di bawah kakinya. Perlahan-lahan, dia membuka matanya dan melihat sekeliling. Tidak ada yang berubah di dalam kamarnya, namun perasaan itu semakin kuat. Lalu, dia mendengar suara yang hampir tidak terdengar, sebuah bisikan kecil di dalam kepalanya. "Kami di sini, di bawahmu. Kami datang bukan untuk merusak, tetapi untuk bertahan hidup." Sulaiman menoleh, mencari asal suara itu, namun tidak ada seorang pun di sana. Dia menatap ke lantai, seolah-olah mencoba menembusnya dengan tatapannya. "Siapa kau?" dia bertanya. Suaranya rendah namun penuh dengan otoritas. "Kami rayap," jawab suara itu, masih sangat halus, namun jelas. "Kami kecil, tapi kami banyak. Kami datang bukan untuk melawanmu, Raja Sulaiman, tetapi untuk menjalankan peran kami dalam siklus alam." Sulaiman terdiam, merenungkan kata-kata itu. Dia telah berbicara dengan banyak makhluk di dunia ini, dari burung-burung di langit hingga ikan di laut, tetapi percakapan ini berbeda. Ada sesuatu yang mendalam dan tak terucapkan dalam bisikan rayap itu, sesuatu yang membuat Sulaiman merasa tak berdaya, meskipun dia adalah raja yang paling kuat di muka bumi. Keesokan harinya, Sulaiman memanggil salah satu penasihat kepercayaannya, Asaf bin Barhia. Asaf adalah seorang yang bijaksana dan setia, yang telah menemani Sulaiman selama bertahun-tahun. Ketika dia memasuki ruangan, dia bisa melihat kegelisahan di mata raja, meskipun wajahnya tetap tenang. "Wahai Asaf," kata Sulaiman dengan suara yang dalam, "ada sesuatu yang mengganggu pikiranku." "Apa yang mengganggumu, tuanku?" tanya Asaf. Mendekat dengan penuh hormat, Sulaiman terdiam sejenak sebelum menjawab. "Aku merasakan kehadiran yang aneh di istana ini. Sesuatu yang kecil, namun begitu kuat. Aku takut, Asaf, bahwa kita mungkin telah mengabaikan sesuatu yang penting." Asaf memandang raja dengan mata yang penuh kebingungan.
apakah tuanku ingin aku memeriksa istana? Mungkin ada sesuatu yang terlewatkan oleh kita. Sulaiman mengangguk pelan. Ya, periksalah istana ini dengan saksama. Aku tidak ingin ada hal yang terabaikan. Asaf mengangguk dan pergi untuk melaksanakan perintah raja. Namun, meskipun mereka memeriksa seluruh istana, dari ruang tahta hingga ruang bawah tanah, tidak ada yang ditemukan. Istana itu tampak kokoh seperti biasanya, namun Sulaiman tahu bahwa sesuatu yang lebih besar sedang terjadi, sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan mata biasa. Sulaiman tahu bahwa mereka ada di sana, dan bahwa kekuasaannya sedang diuji oleh sesuatu yang begitu kecil namun begitu kuat. Dia merasa bahwa ini adalah sebuah pelajaran dari Sang Pencipta, sebuah ujian untuk menunjukkan bahwa bahkan raja terbesar pun tidak kebal terhadap kekuatan alam yang paling halus sekalipun. Malam demi malam, Sulaiman mendengar bisikan rayap itu, suara mereka yang halus namun tegas, seolah-olah mereka tahu bahwa waktu mereka akan tiba. Dan Sulaiman, meskipun dia adalah raja yang paling bijaksana, hanya bisa menunggu, menyadari bahwa dia tidak dapat berbuat apa-apa untuk menghentikan apa yang sudah ditentukan. Pada suatu hari, ketika Sulaiman sedang berdiri di ruang tahtanya, mengawasi kerajaannya yang luas, dia merasakan sebuah getaran kecil di bawah kakinya. Itu adalah getaran yang sangat halus, namun Sulaiman tahu bahwa itu adalah pertanda dari sesuatu yang lebih besar. Dia berdiri diam, memegang tongkat kayunya dengan erat. Getaran itu semakin kuat, dan sebelum dia bisa bereaksi, seluruh ruangan itu mulai runtuh. Tiang-tiang yang megah mulai retak dan patah, dan atap yang besar itu runtuh dengan suara gemuruh yang menggetarkan. Namun, di tengah kekacauan itu, Sulaiman tetap berdiri tegak, tidak bergerak, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia tahu bahwa ini adalah saatnya, saat di mana kekuasaannya berakhir. Dan ketika atap itu akhirnya jatuh, menutupi segalanya dengan debu dan puing-puing, Sulaiman tetap diam, berdiri di sana sebagai simbol dari kekuatan yang telah runtuh oleh sesuatu yang begitu kecil dan tak terlihat. Ketika debu akhirnya mereda, pasukan dan rakyatnya berlari menuju istana. Mereka menemukan Raja Sulaiman berdiri tegak, dengan tongkatnya yang masih berada di tangannya, namun jiwanya telah pergi meninggalkan dunia ini. Dia wafat dalam diam, seperti seorang raja yang besar, namun di dalam keheningan yang menyelimuti kematiannya, ada sesuatu yang lebih dalam. Mereka menyadari bahwa tiang-tiang yang menopang istana telah hancur, dimakan oleh rayap-rayap kecil yang tak terlihat. Tongkat kayu yang berada di tangan Raja Sulaiman juga hancur menjadi serpihan kecil saat mereka menyentuhnya. Dan di dalam tongkat itu, mereka menemukan rayap-rayap yang telah menggerogotinya dari dalam, rayap-rayap yang menjadi saksi bisu dari wafatnya raja terbesar yang pernah ada. Semoga kisah ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.